Halo Bapak dan Ibu guru hebat, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi relevan banget, yaitu gimana caranya menyulap kelas kita dengan materi pembelajaran digital yang interaktif. Ini bukan cuma soal pakai teknologi loh, tapi gimana caranya kita menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar hidup buat siswa-siswi kita. Oke, yuk kita langsung aja ke intinya. Pertanyaan ini mungkin ada di benak kita semua, ya kan? Kenapa sih harus repot-repot ganti ke bahan ajar interaktif? Emangnya apa bedanya sama metode yang udah kita pakai selama ini? Nah, percayalah, ini adalah titik awal dari sebuah transformasi yang seru. Jawabannya ternyata ada di sekitar kita. Jawabannya terletak pada bagaimana ruang kelas itu sendiri udah banyak berubah. Kita tuh udah nggak ngajar di dunia yang sama seperti 10 atau bahkan 5 tahun yang lalu. Jadi, ya lingkungan belajar kita juga perlu ikut beradaptasi. Ada 3 pendorong utamanya nih. Pertama, kita hidup di dunia digital. Siswa-siswi kita itu digital native. Mereka lahir dan besar dengan gawai di tangan. Kedua, digitalisasi itu bukan cuma tren sesaat, tapi ini adalah solusi yang bikin pembelajaran jadi lebih personal dan fleksibel. Dan yang paling penting ya kan, kita sebagai guru itu butuh contoh nyata, bukan cuma teori. Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kalau gitu mari kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan pembelajaran interaktif? Apa yang bikin ini beda dari sekedar nampilin slide presentasi biasa di proyektor? Definisinya sebetulnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kuncinya itu ada di frasa interaksi langsung. Siswa bukan lagi jadi penonton yang pasif, yang cuma nerima informasi, tapi mereka jadi partisipan aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Terus, apa yang bikin sebuah materi itu jadi hidup? Ada 3 ciri utamanya. Pertama, materi itu nyuruh siswa buat ngelakuin sesuatu. Bisa ngeklik tombol, nyeret gambar, atau ngetik jawaban. Kedua, ada umpan balik instan. Sistemnya langsung ngasih tahu jawaban kamu benar atau salah. Ketiga, kontennya dinamis, jadi bisa berubah-ubah tergantung apa yang siswa lakukan. Inilah yang bikin beda. Sekarang pertanyaannya, gimana cara dapetin materi-materi keren ini? Sebetulnya ada 2 jalur utama. Yang pertama, by design. Artinya kita bikin sendiri dari nol, kayak Koki yang meracik resep khusus buat kelas kita. Yang kedua, by utilization. Artinya kita ambil sesuatu yang udah ada, misalnya video keren atau simulasi, terus kita pakai secara kreatif di pelajaran kita. Dua-duanya sama bagusnya kok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Kita intip yuk beberapa alat tempur modern yang bisa kita pakai. Anggap aja ini tur singkat ke dalam kotak peralatannya guru zaman now. Kita mulai dari jalur by design ya, di mana kita bisa bikin asesmen jadi seru kayak main game. Nah, aplikasi kayak Quizizz dan WordWall ini jagoannya. Kita bisa bikin kuis, aktivitas jodohin gambar, atau teka-teki silang yang bisa dimainin langsung sama siswa. Bayangin deh, ulangan tapi rasanya kayak lagi mabar. Seru kan? Nggak cuma buat aktivitas lepasan, ada juga loh platform buat ngerangkai satu pelajaran penuh secara interaktif. Disinilah Nearpod atau Canva bisa jadi andalan. Kita bisa nyisipin kuis, polling, atau papan tulis virtual buat kolaborasi langsung di tengah-tengah presentasi. Jadi presentasi kita tuh bukan lagi cuma slide-slide bisu, tapi jadi sebuah petualangan belajar dari awal sampai akhir. Sekarang kita pindah ke jalur by utilization, di mana kita jadi semacam kurator konten-konten keren yang udah ada di luar sana. Wah, ini kemungkinannya tak terbatas. Bayangin, di pelajaran IPS kita nggak cuma cerita tentang piramida, tapi kita ajak siswa terbang langsung ke Mesir pakai Google Earth. Atau di kelas IPA, mereka bisa coba eksperimen fisika pakai simulasi dari PET, tanpa takut ada ledakan di lab. Keren banget. Dan tentu aja, kita nggak bisa ngomongin teknologi tanpa nyebut AI kan? Alat-alat baru berbasis AI ini bisa bantu kita bikin kuis atau kartu belajar dari materi yang udah kita punya cuma dalam hitungan detik. Anggap aja ini asisten pribadi super canggih buat kita para guru. Oke, kita udah lihat apa aja alatnya. Tapi punya alat canggih aja nggak cukup kan? Kita butuh strateginya. Nah, disinilah kerangka kerja yang namanya TPACK ini jadi penting banget. Nah, ini dia kuncinya. Ingat ya Bapak Ibu, teknologinya itu cuma alat bantu. Pengajaran yang efektif itu adalah perpaduan yang pas antara 3 jenis pengetahuan utama. Biar gampang, kita pakai contoh tentang tumbuhan ya. Pengetahuan konten itu artinya kita paham materinya, kita tahu apa itu akar, batang, dan daun. Pengetahuan pedagogis itu artinya kita tahu cara terbaik buat ngajarinnya, misalnya lewat kerja kelompok. Dan pengetahuan teknologi, ya kita tahu cara pakai papan tulis interaktif. Nah, keajaiban TPACK itu terjadi pas ketiganya nyampur jadi satu. Siswa kerja kelompok pakai papan tulis interaktif buat ngasih label bagian tumbuhan. Itu baru namanya pengajaran yang terintegrasi.
Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat yuk, gimana sih wujud nyata kerangka TPAC ini kalau diterapkan langsung di dalam kelas? Ceritanya dimulai dari sebuah percikan. Gurunya nggak langsung ceramah, tapi pakai papan tulis interaktif buat mancing pertanyaan dan ide dari siswa. Lihat kan, ini udah gabungan antara pedagogi, yaitu seni bertanya, dan teknologi, yaitu papan tulisnya. Dari situ, pembelajarannya jadi kerja bareng, jadi kerja tim. Nah, ini keputusan pedagogis dari gurunya. Membagi siswa jadi kelompok-kelompok kecil, teknologi di papan tulisnya bukan lagi cuma nampilin info, tapi ngasih tantangan buat dipecahin bareng-bareng. Dan inilah puncaknya. Siswa nggak cuma dengerin penjelasan tentang siklus air, tapi mereka beneran nyusun siklus itu sendiri pakai aktivitas drag and drop di papan tulis. Nah, disinilah 3 elemen tadi, konten, pedagogi, dan teknologi, bertemu di satu titik. Keren banget kan? Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar bikin siswa nggak ngantuk di kelas. Tentu, minat belajar mereka jadi naik, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan inilah inti dari segalanya. Pembelajaran interaktif, kalau kita rancang dengan baik pakai kerangka TPSCK, itu bisa bantu siswa mencapai tujuan belajarnya dengan cara yang jauh lebih bermakna. Mereka bukan cuma hafal, tapi benar-benar paham dan ngerasain ilmunya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Setelah kita ngobrolin semua ini, kira-kira satu elemen interaktif apa yang bakal Anda coba di pelajaran berikutnya? Nggak perlu yang rumit-rumit dulu. Coba ada satu hal kecil dan lihat sendiri gimana keajaibannya terjadi di kelas Anda.